pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini kita baru pesan ini ya, pesan Eco hand blender dari Tokopedia ya pemirsa. Sekarang kita mau buka. Oke. Saya hanya ingin tahu seberapa besar kekuatannya hand blender ini dibandingkan dengan blender yang duduk tersebut ya. Oke, untuk pengiriman saya menggunakan si cepat ya, si cepat ini ya pemirsa. Di sini juga terdapat buku manual atau petunjuk manual Eco Hand Blender OX 141 ya. Oke, di sini sudah ya ada kartu garansinya, dan ini buku manualnya ya dari Oxon. Jadi saya membeli ini di Tokopedia, dan untuk pembayaran saya menggunakan pembayaran OVO ya. Oke, kita akan mencoba untuk memfungsikan hand blender ini, seberapa kekuatannya dibandingkan dengan blender yang cup atau blender yang duduk. Ya, pemirsa, kita akan coba ya. Ternyata ini menggunakan air pemirsa. Halus sudah pemirsa, tapi airnya kemana-mana pemirsa. Anda bisa lihat tuh meja saya, lantai saya, tuh lantai saya penuh cabe. Tuh mejanya tuh, mejanya kotor. Kita akan memblender bawang putih ya. Ini tombol power, dan kita menggunakan tempat yang saya usahakan tidak terlalu besar, tempat untuk blendernya, karena saya khawatir akan lari kemana-mana ya, kecipratan kemana-mana. Jadi saya menggunakan ini aja, menggunakan tempat wadah yang tidak terlalu lebar ya. Jadi kita akan coba ya.
Oke pemirsa ya. Ternyata lebih lembut ya pemirsa ya, lembut ya, tanpa menggunakan banyak air. Jadi kita enak juga kalau mau buat bawang begini bumbu ya. Contohnya kita mau bikin perkedel jagung gitu kan, bumbunya tidak perlu kita campur air ya kan. Jadi bumbunya nih cukup ya, cukup kental ya pemirsa kan. Ternyata menggunakan ini lebih simple ya kan, lebih simple dan lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena bumbu itu tidak menggunakan air secara banyak, jadi cukup bumbu aja gitu ya. Oke, kita akan haluskan yang lebih halus lagi ya pemirsa. Oke pemirsa ya, mungkin sudah cukup ya saya menggunakan ini. Hasilnya cukup bagus ya untuk saya memblender bawang putih ya. Jadi ini nanti akan kita masak, lalu kemudian akan kita taruh di wadah, dan setelah dingin akan kita taruh di kulkas. Dicukupkan untuk 3 hari. Jadi selama 3 hari kita bisa menggunakan bumbu-bumbu yang ada di kulkas. Kalau lebih banyak ya, lebih banyak dan di kulkas lebih daripada 3 hari, maka kita akan memanaskan kembali ya bumbu yang kita masak tadi. Dan kita akan mereview lagi untuk membuat jagung ya, memblender jagung di sana. Oke pemirsa, kita tunggu ya untuk pembuatan jagungnya. Nah, pemirsa ya, kita mau buat perkedel jagung, dan kita akan menggunakan hand blender tadi ya. Kita akan review untuk pemakaian jagung. Oke pemirsa ya, kita mau memasukkan jagungnya ya di sini. Di sini masih ada bumbu bawang putih tadi sedikit. Nanti mungkin akan kita tambahin bawang merah. Jadi nanti akan kita blender jagungnya ini, dan kita lihat kalau dia bisa. Tidak masalah kalau dia tidak bisa, maka kita akan tambahkan telur saja ya. Kita akan tambahkan telur aja. Semoga berhasil ya pemirsa. Akan kita coba ya pemirsa. Soalnya jagung ini kan mengandung air ya kan. Nah, karena dia mengandung air, maka dari itu kita mungkin tidak perlu memberinya air ya, karena saya pikir memang jagung ini kan ada unsur airnya di dalamnya. Dan ternyata memang benar pemirsa ya, keluar airnya.
Ini sudah cukup ya pemirsa, karena kalau terlalu halus nanti anak-anak tidak suka juga. Tapi ini kelihatannya sudah hancur ya semua ya, sudah hancur, tapi hancurnya kasar, tidak terlalu halus. Jadi butuh waktu sebentar aja ya untuk saya mengerjakan jagung ini. Ini benar-benar jadi memang membutuhkan waktu yang tidak lama untuk menghaluskan jagung-jagung ini. Ini untuk saya benar-benar luar biasa ya pemirsa ya. Nah nih jagungnya tidak saya campur air, dan ini bumbunya tadi sudah ada di bawah kan. Karena tadi saya habis menghaluskan bumbu bawang tadi, bawang merah, bawang putih, jadinya ya itu sudah tinggal saya tambahkan telur. Nah ini jadi sudah ya, tinggal kita berikan telur, kita berikan tepung beras sedikit, lalu kita goreng, itu sudah pasti enak gitu pemirsa. Oke pemirsa ya, kita akan melakukan proses yang selanjutnya ya. Kita akan menggorengnya ya. Kita akan menggoreng untuk menjadikannya perkedel jagung ya pemirsa. Nanti untuk hasilnya akan saya berikan di akhir dari video ini ya pemirsa. Oke, saya akan menggorengnya dan ditunggu ya. Ini lihat udangnya sudah halus pemirsa, sebentar aja udangnya sudah halus. Jadi itu ya, kira-kira cuma berapa, mungkin tidak sampai 5 menit ya saya blender udang di sini. Nah, tadi yang pertama saya blender itu sebelum udang dimasukkan, saya blender telur dan bawang, lalu kemudian saya masukkan udangnya. Ini dia pemirsa hasilnya, dan udangnya sebentar aja udah halus deh. Simple ya kalau blender menggunakan ini. Jadi perkedel udang itu kesukaan suami, dan perkedel jagung itu kesukaan anak-anak. Dan sekarang dengan adanya hand blender ini OX 141, jadi saya seperti dimudahkan gitu ya, pekerjaan saya menjadi singkat semua. Oke lah pemirsa, ini dia ya, kita taruh ini, diginikan aja. Nah ini pemirsa udang yang sudah kita haluskan tadi ya. Sepertinya kalau daging mungkin bisa kita bikin pentolan, atau kita buat tekwan, pempek, batagor, mungkin enak juga ya kalau kita blender menggunakan itu. Oke pemirsa ya, sejak tadi saya menggunakan hand blender ini dari Oxon 141. Ada beberapa masakan ya yang saya buat, bumbu terutama ya. Tadi saya yang pertama tadi memblender cabai ya, nih sudah masak cabenya ya, halus ya, lumayan mempersingkat waktu. Dan selanjutnya saya memblender bawang tadi ya, halus, bagus. Kemudian saya memblender jagung. Saya blender jagung ya tadi pemirsa, dan ini dia hasilnya dari jagung yang saya blender tadi. Dan terakhir saya memblender udang, dan itu saya buat itu berapa macam, dalam waktu tidak sampai 1 jam semua sudah beres. Itulah enaknya pemirsa kalau kita menggunakan hand blender ya. Kalau saya menggunakan blender yang model cup itu, nah itu memakan waktu yang banyak karena saya harus mencuci gelasnya lagi. Oke pemirsa ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Demikian aja ya tutorial menggunakan hand blender Oxon 141
Semoga bermanfaat ya buat pemirsa, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah menonton di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.